bagi saya mantan Kapolsek Kasat di paling kiri Bro Biring ya, dari aliansi. Kita mau mengadakan diskusi atau ngobrol dengan Pak Kapolres lagi AKBP Robinson Sumatera. Sambil menunggu kita kembali ngobrol dengan Pak Kasubag, pengalaman beliau Pak menjadi polisi bisa jadi masukan juga bagi kita. Ya, Pak. Bisa dijelaskan Pak apa yang dimaksud dengan new normal atau adaptasi kebiasaan baru Pak? Jadi istilah sekarang, istilah new normal itu sudah diganti ya dengan adaptasi kebiasaan baru ya. Kalau new normal ini kan ya bahasa Inggris lah ya, artinya masyarakat kita ini kan banyak masyarakat yang masih ya di bawah ya di pengetahuannya, sehingga mereka mengartikan tuh new normal seolah-olah kehidupan ini sudah normal, biasa aja untuk Pak ya. Udah biasa. Sedangkan kita ini kan masa pandemik COVID-19 itu meningkat, yang seharusnya masyarakat ini harus bisa lebih lagi mengikuti protokol kesehatan. Nah, sehingga oleh pemerintah sekarang ini mengganti ya new normal dengan adaptasi kebiasaan baru. Artinya kita yang mengadaptasi, kita yang menyesuaikan diri terhadap penularan COVID ini. Jadi manusianya yang beradaptasi untuk maksud dan tujuannya mencegah lah ya, mencegah supaya tidak seperti yang kebiasaan dulu. Nah, di situ perlu proses yang bergantung pada situasi daerah masing-masing. Menurut para ahli, situasi dapat berubah dengan cepat ya bila lebih banyak orang terkena COVID-19. Sehingga yang perlu kita pahami adalah adaptasi kebiasaan baru ini bukan berarti kembali ke kehidupan normal ya, dan melakukan segala aktivitas seperti sebelum pandemi. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, untuk itu kita dengan jajaran Polres Sedang Bedagai dengan Kapolsek, jajaran Polres terus mensosialisasi bagaimana meningkatkan protokol kesehatan di masyarakat, sehingga masyarakat nanti bisa beradaptasi walaupun dalam pandemi 19 masih ada. Nah, untuk itu tentunya kami juga bersinergi dengan pemerintahan daerah atau Forkopimda, termasuk sampai ke bawah, sampai ke polsek, bahkan sampai ke dusun atau kepala desa. Ini harus bersama-sama, sehingga apa yang nanti diinginkan pemerintah, khususnya Forkopimda Serdang Bedagai, nanti Kabupaten Serdang Bedagai ini bisa lebih mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini sudah kita lakukan kemarin itu dengan membentuk desa unggul atau yang disebut dengan desa bertua. Nah, di mana desa bertua ini salah satu syaratnya desa itu betul-betul unggul dalam kesehatan, dalam penanggulangan COVID-19. Bahkan di desa itu tidak ada satu orang pun yang terkena ya COVID-19. Kenapa? Desa itu betul-betul mulai dari perangkatnya kompak. Setiap orang yang keluar masuk ke desa itu mereka lakukan pemeriksaan kesehatan. Seluruh warganya juga membuat cuci tangan di depan rumahnya
dengan berbagai peralatan, ember segala macam. Kemudian memakai masker. Nah, kemudian mereka juga punya isolasi mandiri, dapur umum, posyandu, pos kamling. Nah, punya sukarelawan di sana. Sehingga betul-betul desa ini desa yang unggul dalam pencegahan COVID-19. Nah, ini mudah-mudahan ditiru oleh desa-desa lainnya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, sehingga nantinya kita semua jangan lagi ngomongnya ke masyarakat tuh new normal ya, adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini yang paling gampang lah bahasa awamnya pada masyarakat, kira-kira demikian. Artinya semakin waspada gitu Pak ya. Iya, masyarakat ini semakin waspada. Masyarakat ini justru yang beradaptasilah dia di masa pandemik. Nah, kalau pandemik sekarang misalnya jaga jarak, ya jaga jarak seperti kita ya kan. Dulu kita nggak perlu mungkin salaman jarak jauh Pak ya, cepika-cepiki kan. Sekarang jangan. Dulu salaman tangan erat-erat, ya sekarang mungkin gini aja ya. Demikian juga kalau dulu buat kegiatan pesta rame-rame, ya sekarang kita harus bisa menyesuaikan ya. Ada mungkin aturan-aturan di situ yang tidak dilakukan, tapi ini namanya adaptasi ke kebiasaan baru itu. Jadi Pak, misalnya gini Pak, pesta di dalam pesta pernikahan itu gimana nanti Pak? Seperti apa contohnya, atau nah kalau kita mengacu kepada adaptasi kebiasaan baru nantinya? Nah, kita harus membuat dulu perangkatnya, aturannya, protokol kesehatannya. Seperti sekarang gugus tugas kan ada ya. Kalau di sini ketua gugus tugas bupati ya. Nah, bupati itu kan nanti mengacu kepada gugus tugas provinsi dan pusat. Nanti skala prioritas, nanti kebiasaan-kebiasaan ini akan diterapkan skala prioritas. Contoh misalnya sembahyang ya, atau ibadah, tempat-tempat ibadah. Nah, sekarang kan sudah mulai dibentuk dulu regulasinya, aturannya, tata caranya, seperti menjaga jarak. Kalau di masjid sudah ada Pak, ada jaraknya sudah ada. Tempat cuci tangan, masker segala macam, bawa ini sendiri, bawa sajadah. Nah, ini yang sudah diapa dulu, sehingga oleh gugus tugas buka. Nah, ibadah boleh, tapi aturannya sudah ada dulu. Demikian juga dengan nanti seperti pesta kawin. Nah, ini sedang dirancang. Udah siap belum kita itu melakukan misalnya kalau sekarang kan masih perkawinan itu mungkin tuan kadi dulu atau pendeta misalkan pestanya ditunda. Pestanya itu ditunda. Nah, tapi ini sudah mulai dirancang seperti apa pestanya. Misalnya di hotel atau di halaman rumah. Tentunya mereka harus juga mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Kemudian orangnya mungkin nggak seperti dulu lagi, ada hiburan joget-joget rame-rame, ya begitu lagi. Mungkin hiburannya hanya keyboard tunggal, hanya mendengar saja ya. Yang pesta mungkin kalau undangannya dulu 1.000 orang, 200, mungkin dibagi jadi 500, itu pun mungkin yang diundang pun itu ada waktu-waktunya. 100 orang nggak berkerumun deh Pak ya. Iya, 100 orang untuk jam sekian ke jam sekian. Nah, kira-kira demikian. Jadi menurut Bapak, untuk berjalannya efektif adaptasi kebiasaan baru ini Pak, kira-kira menurut Kapolres apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan untuk mengefektifkan adaptasi kebiasaan baru ini tentunya dengan
edukasi terus ke masyarakat, Sosialisasi Pak. sosialisasi, edukasi dengan bahasa yang gampang aja lah. Kalau saya sih sosialisasinya saya lihat masyarakatnya. Kalau suku Jawa saya bahasa Jawa, itu aja. Kalau suku Batak saya bahasa Batak, suku Melayu saya ngomong Melayu. Jadi gampang-gampang aja ya. Jadi informasi itu nyampe Pak. Nyampe dan terus ngerti. Nah, karena new normal, orang di bawah sana bilang, wes normal kok, wes normal lah. Iya. Bukan di Semua bisa ya kan, wes normal kan. Iya. Ya, kita kan antara bahasa Latin dengan bahasa ini kan di bawah ini kan wes normal kok kan ya kan. Sehingga dibilang wes normal itu nggak pakai masker, nggak cuci tangan lagi, nggak jaga jarak lagi. Ya ini yang buat perkembangan penularan itu besar. Nah, tapi ini pemerintah udah buat adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini mungkin lebih gamblang lah ya, dicerna oleh semua suku, bisa lah memahami ini gitu. Semua kalangan lah mungkin dari Semua anak SD pun udah paham gitu. Terakhir Pak, mungkin harapan Bapak selaku Kapolres di Serdang Bedagai terhadap konsep adaptasi kebiasaan baru ini kepada masyarakat di hukum Serdang Bedagai. Ya, kalau saya itu selaku Kapolres bersama jajaran ya, bagaimana mensosialisasi dan masyarakat itu mudah mengerti dan mengikuti. Harapan kita ini Serdang Bedagai ini zona hijau gitu ya, zona hijau. Dan kita bukan hanya mensosialisasi istilah ini, bahkan kita sudah praktekkan terus ke lapangan ya, dengan Babin Kamtibmas mengajak kita ikut panggil, undang tokoh-tokoh masyarakat, undang kecamatan, kepala desa, kita praktekkan di desa Bingkat kemarin. Nah, ini harapan kita ini Serdang Bedagai ini ya nggak seperti mungkin kota yang lain ya. Kita harapkan ini bisa sampai zona hijau lah. Artinya Pak, dengan AKB ini masyarakat, situasi Kamtibmas di Serdang Bedagai tetap kondusif dan masyarakat tetap produktif. Ya. Kalau naik nanti ini COVID-nya, wah ini kan jadi berbahaya terus. Panik, bisa ada panik ya. Jadi nggak kondusif.